Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Mardiah dengan NIM 21129003. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses dan teknik supervisi pendidikan. Sebelumnya, supervisi ini merupakan kegiatan yang merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Supervisi pendidikan ini adalah rangkaian kegiatan yang teratur, yang direncanakan, yang diolah, dan semuanya itu beraturan yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Yang kesemua kegiatan itu diarahkan pada satu tujuan, yaitu untuk memperbaiki dan meningkatkan skill, kemampuan guru, atau memberikan layanan pada guru dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran yang ada di sekolah. Proses supervisi ini terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama ada perencanaan, bahwa kegiatan supervisi itu tidak mungkin tidak direncanakan. Semua rencana didesain dengan sedemikian rupa, dari sisi orang, problem, masalah, semua itu didesain dengan sedemikian rupa dalam rangka menemukan data empirik, yang kemudian memikirkan solusi yang terbaik, bagaimana teknik yang harus dipilih, dan instrumen apa yang akan digunakan. Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam perencanaan, yaitu yang pertama ada tujuan supervisi, yang kedua alasan dilaksanakannya, tiga bagaimana metode untuk mencapai tujuan, siapa yang akan dilibatkan dalam proses panjang, waktu pelaksanaan, hal-hal yang diperlukan dalam perencanaan, dan berbagai solusi untuk mengatasi problem yang muncul. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Menurut ahli Rifai, dia mengemukakan bahwa pelaksanaan supervisi pendidikan itu mengikuti beberapa kegiatan, yaitu yang pertama, pengumpulan data, yang kedua, penilaian, yang ketiga, mendeteksi kelemahan, yang keempat, memperbaiki kelemahan, dan yang terakhir, melakukan bimbingan dan pengembangan. Nah, yang selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi adalah pertimbangan melihat sejauh mana keberhasilan layanan supervisi pendidikan ini yang diberikan kepada guru tertentu untuk memberikan hasil dengan apa yang telah direncanakan. Evaluasi ini secara umum untuk mengetahui tujuan yang sudah kita capai dan hal-hal yang sudah kita lakukan dan belum kita lakukan apabila sudah mencapai suatu titik keberhasilan. Selanjutnya yaitu tindak lanjut. Dalam melaksanakan supervisi perlu instrumen khusus berupa lembar pengamatan, suplemen, dan observasi lainnya. Dan dalam pelaksanaan tindak lanjut ini, sasaran utamanya tetap fokus pada proses pembelajaran. Nah, dalam tindak lanjut ini ada beberapa langkah atau cara pembinaan kemampuan guru melalui supervisi, yaitu yang pertama, menciptakan hubungan yang harmonis. Yang kedua, analisis kebutuhan. Yang ketiga, mengembangkan strategi dan media. Keempat, menilai dan melakukan supervisi. Yang keempat, menilai dan melakukan revisi. Nah, ini dia ada cara dalam melaksanakan tindak lanjut dari hasil supervisi akademik atau supervisi pendidikan yang dilakukan oleh seorang supervisor dalam layanan supervisi kepada guru di sekolah. Nah, selanjutnya yaitu teknik pembinaan kemampuan guru melalui supervisi. Yang pertama, teknik individual, yakni teknik ini bersifat individual yang biasanya digunakan untuk layanan secara personal atau perorangan. Jenis-jenis teknik individual ini yaitu yang pertama, kunjungan kelas bertujuan untuk menemukan atau memecahkan berbagai kesulitan yang dialami guru ketika di depan kelas dalam proses pembelajaran bersama dengan peserta didik. Bentuk kunjungan kelas ini antara lain yaitu kunjungan tanpa pemberitahuan sebelumnya, kunjungan dengan pemberitahuan, dan kunjungan yang memang didasarkan dengan kunjungan guru. Selanjutnya yaitu observasi kelas, dilakukan dalam dua cara, yakni observasi langsung dan observasi tidak langsung. Tujuan observasi ini yaitu untuk mengumpulkan berbagai data real tentang kondisi sebenarnya yang digunakan oleh supervisor untuk menganalisis berbagai kesulitan yang dialami oleh guru. Selanjutnya, percakapan pribadi, saling mengunjungi dan menilai diri sendiri. Teknik yang kedua yaitu teknik kelompok, yang meliputi pertemuan orientasi bagi guru baru dan diskusi panel, dan juga ada beberapa lainnya. Yang ketiga, teknik langsung merupakan teknik yang digunakan supervisor untuk menyampaikan harapannya kepada guru yang diberikan layanan dengan jelas. Keempat,
teknik tidak langsung, artinya dari konsep obrolan personal, curhatan, atau berbicara suatu problem dari hati ke hati antara supervisor dan guru. Ini dipandang supervisor dalam satu titik sebagai masalah dalam proses pembelajaran, sehingga obrolan itu dimanfaatkan oleh supervisor untuk memberikan layanan bimbingan sekaligus memberikan solusi dari persoalan tersebut. Nah, baiklah, sekian penjelasan saya mengenai proses dan teknik dari supervisi pendidikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.